Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Berisik, selamat datang di podcast Berisik. Berbincang Islami asik. Tempat di mana kita ngobrol santai tapi penuh makna seputar Islam dan kehidupan anak muda masa kini. Saya Raja. Dan saya Lana. Di episode kedua kita kali ini, kita bakal ngobrolin topik yang deket banget sama kebiasaan kita sehari-hari nih. Apalagi buat kamu yang suka aktif di sosial media. Judulnya, Subuh Kesiangan, update story tepat waktu. Loh, kok bisa? Yap, scroll sebelum tidur, update story begitu bangun. Tapi sholat subuh malah sering kelewat. Astagfirullah. Bukan buat menghakimi, tapi yuk kita coba renungkan bareng kenapa prioritas kita bisa kebalik. Nah, untuk bahas ini lebih dalam, alhamdulillah kita sudah kedatangan narasumber yang insya Allah bisa kasih perspektif Islami yang menyejukkan dan membangun. Beliau adalah Ustadz Ahmad Kusyairi yang biasanya dikenal Ustadz Ari. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Kang Raja. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga sehat-sehat terus ya Pak Ustadz. Amin. Amin. Sebelumnya kita mau berterima kasih dulu nih kepada Pak Ustadz. Sama-sama. Karena sudah mau meluangkan waktunya untuk datang ke podcast Berisik. Nah Pak Ustadz, aku juga mau nanya dong, boleh diceritain sedikit aja tentang background Pak Ustadz nih? Oke, kalau kita bicara background pendidikan agama ya lebih khusus Boleh, ya. boleh Pak Ustadz. Dulu sempat mondok pesantren di Sukabumi di pondok Al-Mashhadun Nur fi Tarbiyatil Akhlaq wal Adab. Itu pimpinan guru kami Al-Habib Abdurrahman bin Syekh bin Salim Al-Attas. Masya Nah, Allah. di situ alhamdulillah dari situ melanjutkan belajar di Hadramaut. Nama daerah yang ada di Yaman. Wah, Ya. Masya Allah. Masya Allah. Lebih tepatnya di Pondok Pesantren Al-Mashhad Hadramaut. Kemudian lanjut lagi ke Rubat Tarim Hadramaut. Masya Allah. Ternyata perjalanan karirnya panjang ya Sobat. Nah, jadi Pak Ustadz, kita di sini udah nyiapin beberapa pertanyaan dari Berisik yang bakal kita tanyain ke Pak Ustadz nih. Baik, Pak Ustadz, siap? Siap Pak Ustadz? Oke, langsung aja kita mulai bincang-bincangnya. Oke. Jadi pertanyaan pertama, Pak Ustadz, bagaimana pandangan Islam terhadap pentingnya mengawali hari dengan salat subuh? Oke, pentingnya mengawali hari dengan sholat subuh. Yap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan makasih juga ke teman-teman Berisik. Alhamdulillah memberikan kesempatan buat kami untuk berbagi di sini. Dan tak lupa juga salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada teladan kita, panutan kita, junjungan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, bicara tentang pentingnya mengawali hari dengan sholat subuh. Sebelum membahas tentang sholat wajib, artinya sholat subuhnya itu sendiri, saya akan membawakan sebuah hadis yang menjadi renungan kita. Nah di sini Rasulullah SAW menjelaskan tentang sholat fajar. Kita tahu sholat fajar itu sholat qobliyah subuh. Qobliyah subuh. Betul Pak Ya. Ustadz. Nah di situ Rasulullah menyampaikan raq'atadil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Artinya apa? 2 rakaat yang dikerjakan sebelum subuh, artinya qobliyah subuh, atau nama lainnya tadi apa? Sholat sunnah fajar. Fajar. Itu ganjarannya kata Rasulullah SAW khairun minad dunya wa ma fiha. Itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini Kang Raja punya 100 gram emas, kira-kira luar biasa nggak? Mau banget Pak Ustadz. Masa nggak mau Oleh sih? Selana ya, kalungnya 100 gram, taruh berangkas luar biasa, itu kaya banget. Kaya banget Pak Bener Ustadz. nggak? Bisa Betul. jalan-jalan kemana-mana kan? Betul Pak Bisa, Ustadz. betul. Nah Bisa ini banget. sholat 2 rakaat sebelum subuh yang masuk kategori sunnah aja itu jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi sholat sunnah sebelum subuh itu tandingannya bukan dunia lagi, lebih dari dunia. Wah. Jadi Itu melebihi kalau emas-emasnya itu. sholat sunnah, ya. Artinya apa? Kalau kita bicara wajib, jangan kita obrolin lagi dah. Sunat aja pahalanya luar biasa. Apa itu sunnah? Yaitu
ma talabahu syari' talaban ghairal jazimin. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat, tapi kalau kita tidak mengerjakan nggak apa-apa. Tapi kalau dikerjakan dapat pahala. Makanya definisinya apa? Yusabu fa'iluha wa la yu'aqabu tarikuha. Orang yang mengerjakan sunnah itu mendapatkan pahala, yang mengerjakannya namun ditinggalkan tidak dosa. Tapi ganjarannya luar biasa tadi kan. Berapa? Dunia dan isinya. Termasuk doi kali. Dunia dan isinya. Lebih dari itu. Ya. Maka bicara tentang sholat subuh tentunya jauh lebih lagi pahalanya. Kenapa? Karena sunnah itu bandingannya bukan wajib. Bukan wajib. Ya, Istilahnya duha sama sholat isya ya bukan tandingannya. Iya, jauh tuh Pak Ustaz. Qabliyah sama sholat subuh ya bukan tandingannya. Oleh karenanya orang yang ninggalin sholat subuh ini, dan khususnya itu ya sholat subuh, umumnya semua sholat, kata Rasulullah SAW, man taraka sholah muta'ammidan kutiba ismuhu ala babi jahannam fulan dan fulan labudda min dukhulin nar. Siapa orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat 5 waktu, mau subuhnya ya. Yang kita bahas secara spesifik kan subuh nih. Betul, tapi mau subuh, zuhur, asar kita tinggalin secara sengaja, kutiba ismuhu ala babi jahannam, maka namanya tertulis dalam salah satu pintu neraka, fulan bin fulan masuk neraka karena ninggalin sholat. Fulanah binti fulan masuk neraka karena ninggalin apa? Dosa meninggalkan sholat. Tapi jauh dari itu semua, yang kita harapkan bukan sekedar takut di neraka saja, bukan sekedar ingin dapat pahala, tapi yang kita harapkan sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya sholatku dan ibadahku, hidup dan matiku itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita bicara penting, nggak usah dipertanyakan, itu penting banget. Kenapa? Karena sesuatu yang wajib. Ambil analogi ya sebelum pertanyaan berikutnya nih. Boleh, istilahnya wajib sama sunnah itu, andai Teh Lana punya uang, beli karpet, beli AC, kemudian beli apa lagi? Beli rumah, beli apa misalkan contohnya lukisan rumah lain sebagainya, itu kan istilahnya gambaran daripada sunnah. Andai kata kita nggak punya rumah, itu karpet hujan kehujanan, panas kepanasan, ya, punya kulkas nyoloknya di mana, nggak ada rumah. Itu ibarat sunnah. Adapun yang wajib istilahnya apa? Bangunannya. Maka as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama, gitu ya. Jadi yang pertama tentunya sholat wajib itu adalah sholat subuh ini khususnya, itu sangat penting sekali untuk kita mengawali hari-hari kita. Masya Allah Pak Ustadz, ternyata ya sholat subuh itu penting. Bukan sholat subuh aja sih yang penting, tapi 5 waktu itu penting loh. Cuma paling berat raja terakhirnya sholat subuh itu paling berat karena kadang ada yang bangun, kadang ada yang enggak. Biasanya ketiduran. Biasanya gitu sih. Ya udah Pak Ustadz, aku mau nanya nih. Tentang bagaimana cara Islam melihat fenomena FOMO, fear of missing out, dalam konteks sosial media dan kehidupan anak muda saat ini. Oh iya, jadi sebenarnya Islam itu bukan agama yang kaku ya. Ya, betul. Jadi kan Raja, Islam itu sangat fleksibel. Ya, ngikutin zaman juga nggak ada masalah, fashionable gitu ya. Ngikutin tren itu nggak ada masalah, selagi kita punya landasan. Apa landasannya adalah ilmu. Ketika kita punya ilmu, maka kita punya rem untuk tidak terjerumus lebih jauh mengikuti budaya-budaya barat. Betul. Islam juga diajar, kalau kita misalkan zaman dulu mungkin di era-era 90-an nggak umum orang pakai jilbab. Tapi begitu kemajuan zaman, seseorang membuat hijabers lah atau apa segala macam, itu justru menjadi hal yang positif dalam agama Islam. Maka ketika kita punya medsos, itu tergantung cara pemakaian kita. Lil wasail ahkamul magasid. Handphone itu ibaratnya perantara. Maka perantara ini bagaimana tujuan dan niat kita menggunakan media sosial itu sendiri. Kalau misalkan yang kita tonton, misalkan video-video yang sekiranya menjauhkan kita dari norma-norma agama, menjauhkan kita daripada budaya-budaya Islami, maka kalau kita tidak didasari ilmu, maka kita akan terjerumus. Tapi kalau yang kita tonton, sesuatu yang sekiranya mendapatkan manfaat, sesuatu yang sekiranya kita bisa menimba ilmu, maka nggak ada salahnya kita ngikutin kemajuan zaman. Bahkan belum lama kemarin lagi scroll Instagram, lihat ada konten yang mana konten ini
istilahnya apa? Datang satu kampung karena lihat dari postingan seseorang. Apa postingannya? Dia pandai bahasa Jepang. Datang sama orang yang bikin konten ini, datang ke rumahnya, ditanya, kamu kok bisa pandai bahasa Jepang? Apa pernah tinggal di Jepang? Apa pernah istilahnya belajar bahasa Jepang? Dia bilang, saya belajar cuma dari YouTube doang. Artinya apa? Media sosial ini justru menjadikan dia menambah wawasan. Nah, ini menjadi hal yang positif. Ya, jadi tren itu nggak ada masalah selagi kita punya landasan yaitu ilmu. Gitu. Oh, berarti Pak Ustadz, sosial media itu kalau di zaman sekarang tuh bisa jadi positif ya Pak Ustadz ya? Bisa jadi positif, tergantung niat kita dan cara memakainya. Wah, Masya Allah. Jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak Ustadz. Nah di zaman sekarang ini kan banyak ya anak muda yang lebih semangat buat kalau misalkan bangun tidur nih, mereka tuh langsung buka handphone, terus langsung buka sosial medianya ketimbang buat ibadah. Nah, gimana sih cara kita menjaga prioritas kita dari Islam, terutama di era digital sekarang ini? Oke. Jadi kembali lagi, semuanya landasannya kembali kepada ilmu. Itu nggak bisa dijauhkan. Makanya dalam makalah dikatakan man arada dunya fa'alihi bil ilmi. Orang yang ingin urusan dunianya lancar, ingin sukses, maka dia harus punya ilmunya. Waman aradal akhirah, orang yang ingin sukses perkara akhiratnya, pengen cita-cita masuk surga Firdaus, Amin. masuk surga bersama Rasulullah SAW. Amin. Maka barometernya kembali lagi kepada ilmu. Waman aradahuma, dan orang yang kepengen sukses dunia akhiratnya, maka kembali kepada ilmu. Jadi kalau seorang pemuda dibekali, dipupuki dengan ilmu, maka dia akan punya istilahnya pegangan untuk tidak terlalu larut dalam sibuk ke dunia maya saja. Jadi kembali kepada ilmu. Dan ingat juga tentang pentingnya masa-masa muda. Di dalam kitab Wasiatul Ikhwan yang aku pernah baca, di situ dibilang wa innama ghanimatul insani syababuhu wal khusru fit tawani. Sesungguhnya harta paling berharga bagi setiap manusia, apa harta paling berharga? Masa mudanya. Wal khusru fit tawani, dan rugilah di dalam menunda-nunda. Kewe salat mah, entar lagi ngaji mah, majelis mah engke deui, aya deui ke majelis mah, minggu depan juga ada lagi. Nah, ketika kita punya perspektif pikiran seperti itu, maka kita jauh daripada kebaikan. Jadi modal utamanya, landasannya adalah dekati majelis ilmu. Insya Allah menjadi rem kita untuk tidak terlalu terjerumus di dalam media sosial yang sekiranya bisa membawa kita ke arah yang tidak baik. Masya Allah. Bisa dipahami tuh ya? Bisa Pak Ustadz. Aman ya? Aman Pak Ustadz. Aman. Ya udah, boleh lanjut Pak Ustadz? Lanjut. Oke. Gas. Siap. Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz nih, apakah fenomena terlalu aktif di sosial media tanpa kontrol bisa termasuk dari bentuk modern dari hubud dunia Pak Ustadz? Cinta dunia yang berlebihan. Bagaimana sih Pak Ustadz cara menyikapinya? Oke. Semua juga harus tahu waktu. Semua juga harus di manage. Jadi kalau tidak di manage, semuanya akan berantakan. Betul. Jadi mulai kita bangun tidur, kita harus tahu kita mau ngapain, ya, di siang hari kita ngapain, di sore hari kita ngapain. Nah, sekarang kalau kita terlalu larut, artinya terlalu tenggelam di dunia maya dengan handphone kita, dengan gadget kita, ya tentunya bisa membawa pengaruh yang tidak baik. Artinya menjadikan kita hubud dunia. Kenapa? Yang kita lihat keenakan orang, lihat artis, liburan, traveling, lihat orang sosialita, kehidupannya serba mewah. Kita lambat laun di hati kita tumbuh bibit-bibit mencintai dunia. Betul. Ya? Nah, bahaya ini, bahaya. Bahaya ya Pak Ustadz. Semuanya barometernya ilmu lagi. Kalau kita punya ilmunya, insya Allah kita tidak akan mudah terjerumus dengan hal-hal demikian. Jadi istilahnya semua harus tahu waktunya. Makanya kan dalam Al-Quran dijelaskan وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, dan seterusnya. Ya, dijadikan istilahnya وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Siang itu digunakan untuk apa? Untuk kita berkegiatan, beraktivitas, dan malam kita gunakan untuk beristirahat. Jadi kalau kita tahu waktu, tahu tempat, insya Allah akan aman-aman aja. Oke. Gitu. Nah, sobat-sobat berisik. Nah, kalau misalkan siang tuh kan kita banyak aktivitas tuh, jangan lupa selipin sholat zuhur ya, jangan sampai kelewatan.
Ya. Itu yang paling penting, sobat. Jangan Kalau kata kelewat. Ustadz Mega kemarin apa? Well. Well. Bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz? Oke. Pertanyaan selanjutnya, nih Pak Ustadz, kalau misalkan kita udah tahu nih ya kalau subuh itu penting, tapi kita tuh masih sulit buat konsisten nih Pak Ustadz. Nah, apa sih yang harus kita lakukan agar kita bisa memperbaiki kebiasaan tersebut tapi secara perlahan? Oke. Semua juga pelan-pelan ya. Iya. Betul, pasti. Orang bayi lahir nggak langsung bisa jalan, nggak bisa langsung lari-lari. Iya, harus ya tahu Betul, proses ya, proses. Pak Ustadz ya. Proses ditimbang dulu, setelah timbang nanti merangkak, setelah merangkak nanti jalan dan seterusnya. Ya, tentunya semua belajar pelan-pelan. Jadi, tadi gimana? Inti pertanyaan tadi gimana? Yang harus kita lakukan agar kita bisa memperbaiki kebiasaan buruk. Oke. Sama seperti tadi, kita perlunya memanage waktu, ya, supaya kita nggak terlalu istilahnya tenggelam dalam hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya, maka harus manage waktu. Misalkan kalau kita nggak pengen subuh kita kesiangan, tentunya kita jangan bergadang atau tidur lebih awal. Ya. Kemudian awali tidur kita dengan berdoa. Bahkan kalau bisa, wa'azim kata Imam Ghazali, wa'azim ala qiyamil lail aw ala qiyami qabla subuh aw ala qiyami qabla subhi. Kalau bisa sebelum tidur itu kita pasang niat. Niatnya apa? Ya Allah, pengen bangun malam. Itu insya Allah kalau kita praktekin dibangunin tuh. Coba Teh Lana misalkan sebelum tidur, ya Allah aku pengen tahajud bangun jam 3. Sama Allah dibangunin, percaya atau enggak? Ya, percaya. Ya, percaya apa enggak pasti dibangun sama Allah Ta'ala. Tinggal nanti pas udah dibangunin kita mau eksekusi atau enggak tuh waktu itu. Nah, itu Kadang PR-nya mengeksekusinya itu. Dibangunin. Ya, Tapi betul. paling ke WC, misalkan buang hajat, balik lagi tidur. Itu Tidur. tarik selimut ya, Pak Ustadz ya. Kalau kita punya niat, insya Allah niatul mukmin, ya, niatnya mukmin itu luar biasa. Kalau orang udah berniat, insya Allah akan mudah kita untuk bangun subuh. Ya, kemudian apalagi kata Imam Al-Ghazali, malam itu adalah kanzun min kunuzil bir, adalah gudang dari segala gudang kebaikan. Maka untuk membiasakan diri bangun malam tentunya utamanya kita hadirkan niat kita, kemudian syariatnya. Nah, punya gadget buat apa nih? Zaman dulu pakai beker, sekarang pakai handphone bisa, pasang alarm. Ya. Ya, bisa. pasang Betul. alarm supaya nggak kebablasan subuhnya, gitu. Volumenya paling kencang ya, Pak Ustadz ya. Paling Iya. kencang, udah itu yang lagunya nggak enak. Nah, tapi biasanya Pak Ustadz kalau udah volume kencang tuh, tapi biasanya ada yang nggak bangun, Pak Ustadz. Nah, kenapa dimatiin? Ya, dimatiin doang, Pak Ustadz. Bangun nih, dimatiin, Ya. habis itu tidur lagi, Pak Ustadz. Jadi dia syariat dia jalanin, cuma niatnya nggak dia jalanin. Betul, Kalau Pak udah Ustadz. niat, wah, jangankan pakai alarm. alarm, nggak pakai alarm pun bangun. Oh, ya. Ya, jadi alarm kita ini niat yang kuat. Kalau niat kuat, insya Allah dibangunin sama Allah Insya Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Gitu. Masya Allah. Bisa lanjut? Mangga. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, di Al-Quran ada nggak sih ayat yang mengingatkan kita tentang pentingnya waktu subuh atau bangun di awal hari? Oke, jadi kita berbicara kepada dalil Al-Quran. Di dalam surat Al-Isra 78 itu dikatakan aqimis sholata liduluki syamsi. Dirikanlah sholat ketika sudah tergelincir matahari. Artinya tergelincir matahari ini adalah masuknya waktu subuh. Jadi masuk waktu, astagfirullahaladzim. Masuknya waktu zuhur, mohon maaf. Oh, iya. Jadi tergelincir matahari masuknya waktu zuhur. Zuhur. Sampai kapan kita kerjain sholat? Ila ghasaqil lail. Ya, sampai pertengahan malam. Berarti di sini zuhurnya masuk, asarnya masuk, maghribnya masuk, dan isyanya masuk. Nah, untuk subuh di dalam ayat tersebut dikatakan wa qur'anal fajri, dan dirikan juga sholat subuh. Kenapa seakan-akan subuh ini dijelaskan secara spesifik di situ? Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Karena sholat subuh ini ketika kita mengerjakan dan ketika kita melakukannya disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah. Masya Nah, Allah. jadi ini saking pentingnya sholat subuh itu, bahkan sampai kita sholat itu disaksikan sama malaikat. Oh, Masya Allah si fulan benar-benar punya niat yang kuat, dia bangun subuh demi apa? Menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita bicara tentang ayat Al-Quran tadi dalam surat Al-Isra ayat 78. 78. Apa tadi bunyinya?
Aqimis Aqimis sholata sholata. liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Begitu ya. Jadi ada loh ya tentang pentingnya sholat subuh di dalam Quran. gitu. Surat Al-Isra ayat 78. Nah, buat sobat berisik nih, kalau misalkan sering ketinggalan, ingat-ingat tuh Quran surah Al-Isra ayat 78, biar tahu pentingnya sholat subuh. Oh. Nah, Pak Ustadz, ini pertanyaan terakhir sih sebenarnya. Jadi Kenapa bentar banget nih? nggak tahu, Pak Ustadz. Oh, mau ditambahin, Pak Ustadz? Pengen 10 lagi nih. Oh, aduh. Cuman waktu ya. Ya, waktu, Pak Ustadz. Waktu. Betul. Masih ya. Semua ada waktunya. Iya. Bentar lagi kita mau masuk maghrib lagi nih kan. Oh, nggak ada, Pak Ustadz. Mana Oke. ya? Mana ya, Pak Ustadz? Terus gimana? Oke, gini Pak Ustadz. Ada tips gak sih atau amalan ringan yang bisa dilakukan anak muda agar lebih mudah bangun subuh, tapi tidak terjebak rutinitas digital yang melelahkan, Pak Ustadz? Oh. Aduh. Hampir mirip dengan tadi pertanyaan Teh Lana. Ya. Jawabannya hampir mirip. Apa? Pandai-pandailah memanage Waktu. ya. Karena waktu itu dikatakan al-waktu kasayf. Waktu itu ibarat pedang. Ya. Kalau kita nggak hindar, maka kita yang akan ditebas sama pedang itu. Betul. Maka waktu itu penting banget. Kadang ada orang mikir ntar weh ya. Sholat subuh nanti weh bisa dikodok. Jadi ngeremehin hukum. Nanti weh zuhur dikodok sekalian sama asar. Padahal nggak bisa sembarangan. Betul. Bahkan nggak ada jamak subuh itu nggak ada. Nggak ada, Kalau Ustaz. zuhur asar atau maghrib isya, kalau dalam salat kita dalam keadaan safar ada namanya jamak. Jamak. Jamak kosor. Jamak itu menggabungkan dua waktu salat yang dikerjakan dalam satu waktu. Misalkan asar sama zuhur. Zuhur. Ya, asar sama zuhur. Kita kerjakan di waktu zuhur, berarti ini disebut jamak takdim. Jamak takdim. Atau maghrib sama isya, ya. Isya ditarik ke maghrib berarti namanya jamak takdim. Atau maghrib diulur ke waktu isya namanya jamak akhir. takhir. Nah, Takhir. kalau subuh nggak ada jamaknya. Ya, nggak Mau ada, dijamak Ustaz. sama sholat mana? Subuh sama isya nggak bisa. Nggak bisa. Jauhnya nggak Pak Ustadz Ya, ya? subuh sama zuhur nggak bisa. Bisa. Maka gimana tipsnya? Gimana tuh, Tentunya Ustaz? tadi dua hal ini nggak boleh lewat. Niat yang kuat dan jadikan wasilah handphone ini ya untuk kita jadikan alarm subuh. Jadi hakikatnya kita niat, ya syariatnya, ya istilahnya usaha kitanya, ikhtiar kitanya dengan menyalakan alarm. Itu tips yang paling mudah banget. Dan hindari begadang. Kenapa Ya. dilarang Roma Irama? Apa tuh Pak Ustadz? Roma Irama apa tuh? Jangan begadang. Betul Pak Ustadz. Paham ya? Paham Pak Jadi Ustadz. itu tips pentingnya pandai-pandailah Memanage waktu. Kadang ada dalam saya dikatakan ada orang bilang waman yakul anni saghirun asbiru hatta akhafallahi hina akbaru. Nah, aku bilang aku ini masih muda, masih belum puas masa-masa mudaku. Nah, ini yang orang seperti ini adalah orang yang kena tipu daya setan. Ya dikatakan fa Auzubillah, ya. inna dzaka gharrahu iblisu wa qalbuhu mughaffalun matmusu. Orang yang bilang engkewe tobat mah tos kolot. Astagfirullah. Nanti sholat mah nanti itu dia sudah masuk perangkapnya iblis. Mudah-mudahan kita semua dijaga daripada Amin. perangkapnya iblis dan syaitan. Amin. Nauzubillah, Nauzubillah. summa nauzubillah. Gitu ya Kang Oke. Raja. Siap, Kang Lana. Ustaz. Kang Lana. Wah, Kang Lana. Jangan tegang Pak Ustadz. Tegang. Santai Pak Aduh. Ustadz. Gini deh Pak Ustadz, aku juga mau nanya nih. Dari teman aku ya, ada nih Oke. teman aku. Kayak buat kasih semangat dong buat anak Gen Z nih. Kan ini kita Gen Z tuh. Ya. Buat biar bisa kita tuh sholat subuh. Terus Oke. istiqomah gitu maksudnya tuh Ya, Pak Ustadz. tetap konsisten. Konsisten. Oke. Ini kuncinya bukan dari aku ya, Nggak apa-apa. tapi langsung dari Nabi Muhammad. Masya Allah. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis? Al mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu akan ngikutin religi temannya. Artinya kalau kita demen berteman sama orang tukang karaoke, lambat laun kita demennya nyanyi, mulu. Betul Pak Ustadz. Demen sama orang yang shopping, ya lambat laun kita jalan-jalan shopping mulu. Karena teman kitanya seperti itu. Ya, tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang remaja masjid kayak Irma di sini, masya Allah, ikhlas, masya Allah. Istiqomah, istiqomah. Pemuda-pemudanya, remaja-remaja yang luar biasa, semangat, dia gotong royong dalam dakwah, maka lambat laun yang tadinya males berdakwah, yang tadinya males sholat subuh, yang tadinya males ibadah, maka lambat laun akan terbawa arus menjadi lebih baik. Makanya kata Nabi, falyanzur ahadukum man yukhaliluh. Lihatlah hari ini kalian itu bergaul dengan siapa.
Jadi manjalas janas orang itu akan ngikutin teman duduknya. Kalau teman duduknya Kang Raja kan ke bawah kasep nih. Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz. Begitu. Jadi tipsnya pandai-pandailah mencari teman. Ini tips dari siapa? Dari Rasulullah. Rasulullah. Makanya satu lagi, inna aratta wa in aratta sunnatan nabi fajtanibanna qurana asui wahtar minal ashabi kulla mursyidi innal qarina bil qarini yaqtadi. Jika kamu ingin senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah nabi, maka kuncinya jauhilah teman-teman yang tidak baik. Wahtar minal ashabi kulla mursyidi innal qarina bil qarini yaqtadi. Dan pilihlah oleh kamu teman yang baik yang bisa memberimu petunjuk saat kita lalai, saat kita salah diingetin. Kenapa? Innal qarina bil qarini yaqtadi. Karena teman satu kepada teman lainnya saling ngikutin. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sobat, berarti itu ya tipsnya dan semangatnya. Itu pun dari semangatnya tuh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Banyak banget insight yang bisa kita ambil dari pembahasan kita kali ini nih. Semoga bisa bikin kita lebih aware soal prioritas dalam hidup. Nah, benar. Jangan sampai kita semangat update story tapi lupa update iman. Karena hidup ini bukan cuma tentang yang viral, tapi tentang yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar charger handphone, tapi charger iman juga penting. Itu yang paling penting Pak Ustadz. Top banget. Top. Yes. Terima kasih banyak untuk Ustadz Ari Kusyairi Sama-sama. atas ilmunya. Dan juga buat kalian Sobat Berisik yang udah mau nonton atau dengerin sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share jikalau podcast ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe juga channel DKM Al-Ikhlas Kewaliaan biar nggak ketinggalan episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode berisik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.